Hai guys, seneng banget nih bisa ketemu kalian lagi. Welcome di ibadah online khusus belajar image. Welcome juga untuk teman-teman yang baru pertama kali join ibadah ini. Gimana nih kelas online-nya teman-teman? Tetap semangat terus ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Jeffrey dan Kak Teti. Tapi sebelum itu, yuk kita berikan persembahan dulu untuk Tuhan. Untuk persembahan atau perpuluhan, kalian bisa transfer ke nomor rekening di bawah ya. Siapin hati kita yuk, sekalipun kita masih beribadah secara online, tapi kita percaya hadirat Tuhan tetap ada dimanapun kita berada. Yuk langsung aja kita mulai ibadahnya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersalami bagiku. Sungguh indah, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan, yang nyata Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Dalam setiap keadaan apapun kami ingin Tuhan, kami ingin bersyukur kepadamu Tuhan. Jadikanlah hati kami menjadi hati seorang murid Tuhan, yang mau kembali diajar. Tuhan, kami sebentar ingin mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami dan siapkan telinga kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo teman-teman muda di seluruh Indonesia. Senang sekali bisa kembali menyapa kamu di rumah lewat ibadah online khusus untuk pelajar Radiance. Makasih banget untuk semua kamu yang sudah menulis di kolom komen YouTube. Saya diberkati banget dengan feedback kalian. Selamat bergabung untuk buat teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini. Yuk kita sama-sama belajar mengenal Tuhan. Dan kalau kalian diberkati lewat online church ini, kalian jangan lupa untuk mengisi kolom komen yang ada, karena komentar kalian akan sangat juga menyemangati para pelayan yang mendukung pelayanan online church ini. Ya, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Dan kami mau belajar mendengar Tuhan, kami mau belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Hari ini, mari Tuhan berbicara bagi setiap kami. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami. Amen. Kami mau mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Yesus, amin. Hari ini memang sangat spesial buat kami, karena hari ini kami sudah 23 tahun ya melayani di Youth.
Masih ingat di tahun pertama kita melayani 7 orang anak di tempat yang sangat sederhana, belum ada AC, nggak pakai lighting, juga belum canggih seperti sekarang ini. Waktu itu yang ada dalam hati kami adalah bersama anak-anak SMP yang ada waktu itu, kami pengen kenal Tuhan. Nggak mau seperti kebanyakan orang-orang yang cuma kumpul-kumpul di gereja. Dari 7 orang anak SMP itu kemudian bertumbuh menjadi 25. Seiring dengan pertumbuhan setiap anak, Tuhan pun menambahkan menjadi 125 anak di tahun kedua dalam pelayanan tersebut. Terus bertumbuh sampai hari ini seperti di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 katakan, Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat yang ketujuh katakan begini, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, tentu waktu kami memulai pelayanan, belum punya pengalaman banyak. Lebih banyak nggak taunya sih sebenarnya. Tetapi yang ada pada kami waktu itu adalah kami pilih, kita harus berdoa dan kemudian cari Tuhan. Karena yang memang paling penting di tengah-tengah perjalanan kita yaitu kita mau kenal siapa Tuhan, kita mau kenal kasih dan kuasa Tuhan tersebut. Sehingga memang keadaan cukup sangat sulit buat kami karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan. Tapi seperti kata pepatah, when life knocks you down on your knees. Yang kami pelajari waktu itu adalah harus membuat Tuhan yang menjadi yang terpenting dalam pelayanan dan kehidupan pribadi, dan Dia akan memberikan pertumbuhan bagi kita di tengah-tengah kehidupan pelayanan yang ada. Betul. Selama melayani di Grabs ini, hal itu yang terus-menerus berulang kami pelajari. Dalam setiap kesulitan, membuat semua kami para pemimpin, seluruh pelayan, semua berdoa, belajar mendengar suara Tuhan, belajar percaya Tuhan, dan bertindak sesuai dengan apa yang kita percayai. Saya masih ingat waktu itu, jumlah kita masih sekitar 20-30 anak waktu itu. Kita mau buat KKR. Tapi anak-anak waktu itu nggak ada yang bisa main musik, nggak ada yang bisa nyanyi bagus. Semua sangat terbatas. Dana kita juga terbatas. Tapi waktu itu kita sungguh-sungguh berdoa. Puasa bareng dengan deg-degan. Kita jalankan KKR tersebut. Beneran seperti berjalan di atas air. Pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Dan waktu itu ruangan yang hanya muat untuk 500-an orang terisi penuh sampai sesak keluar. Dan banyak anak muda yang menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Setiap kali saya mengingat hal itu, iman saya bangkit. Saya tahu Tuhan setia pada janjinya. Dan Allah Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kita. Nah teman-teman, seperti di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ketiga, dikisahkan tentang 3 raja, yaitu Raja Israel, Yehuda, dan Raja Edom yang bergabung dan berperang melawan orang Moab yang memberontak terhadap Israel. Dan kita selalu berpikir, 3 lawan 1, pastilah gampang. Dan itu yang mereka pikirkan juga. Tetapi ternyata seperti realita kehidupan teman-teman. Hidup tidak semuanya berjalan seperti yang kita rencanakan atau kita inginkan. Nah, bukannya menang, tetapi justru mereka berjalan di padang gurun 7 hari, putar-putar di padang gurun. Dan sampai mereka menyadari mereka kehabisan air dan tidak menemukan sumber air. Sehingga mereka hampir mati kehausan dan juga kuda perang mereka hampir mati kehausan juga. Mereka ada di dalam kondisi yang sangat terdesak, tidak ada jalan keluar, dan mereka butuh mujizat Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti itu. Saya akan bacakan dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 dari 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Dikatakan seperti ini. Lalu berkatalah Raja Israel, "Wahai, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan? Supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan." Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, "Di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia." Berkatalah Yosafat,
memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu, pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Nah, waktu mereka berjalan, mereka mendapati bahwa kekuatan yang mereka andalkan, tentara yang mereka andalkan, dan merasa tidak perlu melibatkan Tuhan. Tetapi akhirnya mereka menyadari justru dengan semua kekuatan yang mereka dapatkan, tetapi mereka tetap saja terbatas. Nah, bersyukur akhirnya mereka sadar dan kemudian mereka memilih untuk mencari Tuhan. Berdoa dan mencari Tuhan ini bukan bicara hanya sekedar kalau kita pelayanan. Memang dalam pelayanan hampir 23 tahun terakhir ini, kebiasaan inilah yang akhirnya terbangun di dalam pelayanan anak muda kita. Yaitu bahwa kita perlu mengandalkan Tuhan, bahwa kita harus membangun iman kita kepada Tuhan. Nah, hal ini juga teman-teman yang perlu kita bangun dalam kehidupan pribadi kita sehari-hari. Karena bisa jadi begini teman-teman, pergumulan terbesar kamu akan menjadi berkat kalau kita mengandalkan Tuhan di tengah-tengah pergumulan tersebut. Setuju banget. Nah, kalau kita lanjut ya, di dalam dua raja-raja pasal yang ketiga, ya, yang ke-13, dikatakan begini. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu. Sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Ayat yang ke-15, ini yang sangat spesial ini. Dikatakan, maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. When life knocks you down on your knees. Mereka malam itu bikin worship night dulu. Dan waktu worship night dinaikkan, kemudian mereka menikmati hadirat Tuhan. Dan mereka mendapatkan pesan Tuhan di dalam hadirat Tuhan yang sangat kuat. Di ayat yang ke-16 dikatakan begini. Pesan Tuhan buat mereka. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan. Biarlah lembah-lembah ini dibuat parit-parit. Mereka belajar berdoa. Dan melalui Nabi Elisa, mereka belajar mendengar pesan Tuhan. Dan pesan Tuhan sepertinya agak kurang pas ya. Karena keadaan mereka yang hampir mati, kehausan, dan pesan Tuhan membuat parit-parit. Artinya mereka harus menggali di bawah terik matahari di padang gurun. Dan hal ini memang untuk menguji apakah mereka mau beriman kepada Tuhan sesuai dengan apa yang mereka dengarkan. Ya, beriman artinya kita mau mempercayai Tuhan. Dan karena tindakan kita adalah sesuai dengan apa yang kita percayai. Betul. Atau kalau saya balik lagi, apa yang kita percayai akan tercermin lewat tindakan kita. Sehingga kalau kita mendengar suara atau pesan Tuhan untuk hidup kita, untuk keluarga, untuk studi, untuk pribadi kita. Nah, pertanyaannya apakah kita mau bertindak sesuai dengan yang kita percayai? Karena Yakobus 2 ayat yang ke-17 berkata demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, mari kita dengar kesaksian dari teman kita, Natania. Dia seorang leader di Grabs Pelajar untuk apa yang sudah dia pelajari dan dia hidupi selama ini. Silahkan menyaksikan. Halo, nama gue Natania, biasa dipanggil Nia. Gue salah satu leader di Grabs. Hari ini gue udah kerja, dan gue kerja sebagai recipe makers dan food styling untuk konten video masak. Dan juga gue sedang merintis usaha di bidang makanan dan dessert. Bicara soal iman nih, gue mau sharing sama teman-teman semua. Dulu, gue baru benar-benar bertobat dan mulai belajar mengenal Tuhan itu saat gue kelas 2 SMA. Dan sejak saat itu, pengalaman dan pengenalan gue sama Tuhan banyak banget.
Dan sekarang gue akan sharing salah satu pengalaman gue tentang iman. Jadi salah satu masalah terbesar dalam hidup gue yang pernah gue alamin adalah saat gue kelas 12, gue harus memutuskan gue kuliah apa enggak nih. Dan kalau kuliah pun gue harus ambil kuliah apa dan di mana. Super galau banget buat nentuin mau kuliah apa enggak. Karena keluarga gue sendiri pun menganjurkan untuk gak kuliah. Karena kondisi waktu itu gue baru kehilangan papa dan keadaan ekonomi keluarga gue lagi sulit banget sampai kami harus kehilangan rumah kami juga. Sempat gue memutuskan untuk gak kuliah. Tapi beruntungnya gue punya komunitas dan juga mentor. Salah satunya adalah Kak Teti yang ngasih tahu tentang yang namanya iman dan percaya Tuhan itu gimana sih. Di saat itu pula Tuhan kayak menaruhkan desire di dalam hati gue. Tuhan kasih mimpi buat gue tentang masa depan gue. Gue mulai berani bermimpi untuk bisa kuliah culinary art di salah satu kampus ternama di Bandung. Gue percaya Tuhan gue mampu melakukan lebih dari yang gue pikirkan. Gak hanya percaya, tapi gue juga belajar buat bertindak. Walaupun waktu itu rasanya mustahil, karena kondisi ekonomi gue yang sangat sulit, gue berdoa dan berpikir gimana caranya untuk bisa dapetin uang untuk bisa daftar kuliah. Akhirnya gue jadi guru les selama 2 bulan. Dan puji Tuhan, gue bisa daftar gelombang pertama dan gue diterima. Gue lulus pada gelombang pertama. Seneng dan amazed sama Tuhan. Gue semakin mengenal Tuhan. Keluarga gue juga awalnya khawatir kalau gue gak bisa bayar kuliah. Mereka terkagum melihat bagaimana Tuhan mencukupkan gue selama gue kuliah. Bukan hanya berkat secara finansial, tapi ada relasi yang diperbaiki di dalam keluarga gua. Ada kasih yang lebih kuat, karena kami pernah mengalami masa kelam, dan kami melihat Tuhan ada bersama kami. Gua percaya He is a God of plot twist. Gua bersyukur lewat pelayanan ini gua bisa ketemu sama orang yang sangat memberkati gua. Dan thank you Kak Teti buat waktu dan hati yang besar untuk generasi ini. Banyak banget yang nanya, di saat gue struggle banget sama keluarga gue dan pendidikan gue, kenapa gue masih mau pelayanan? Bagi gue, tanpa terjun dalam pelayanan gue gak mungkin mampu melewati kesulitan berkuliah. Di pelayanan gue banyak belajar tentang beriman dan bekerja dengan excellent. Karena itu, gue berkomitmen untuk dapat membagi waktu dengan baik di keluarga, pendidikan, dan juga pelayanan. Dari semua yang gue alamin, yang paling penting itu adalah pengalaman dan pengenalan akan Tuhan yang membuat gue semakin kuat untuk melewati level selanjutnya. Pesan gue buat teman-teman nih, langkah praktis yang biasa gue lakuin untuk menjalani hidup gue dengan iman adalah yang pertama, kita harus mengenal pribadi Tuhan lewat saat teduh setiap hari, berdoa, mendengar suara Tuhan, dan mencatat apapun pesan Tuhan yang kita rasa Tuhan lagi ajarin sesuatu ke kita. Dan yang gak kalah penting adalah punya komunitas yang akan membuat kamu tanpa sadar maju terus dan pantang mundur. Yang kedua, belajar sebanyak mungkin. Belajar tentang karakter Tuhan, belajar tentang hobi atau mimpi yang ingin kamu capai, dan lakukan semuanya itu dengan excellent. Karena kerja kerasmu adalah langkah imanmu. Ibrani 10 ayat 37 bilang, sebab kamu membutuhkan ketekunan untuk melakukan kehendak Allah, sehingga kamu mendapatkan apa yang dijanjikannya. Semoga sharing gue hari ini bisa menginspirasi dan memberkati teman-teman semua. God bless you. Nah, perjalanan iman yang luar biasa dari Nia. Yesus sungguh hidup. Firman Tuhan bukan cuma sekedar cerita zaman dulu atau cuma sekedar pengantar tidur. Tetapi yang kita tahu bahwa firman Tuhan yang kita baca itu berbicara sampai hari ini dan seterusnya untuk kehidupan kita. Nah, sehingga kita perlu belajar untuk mempercayainya. Berdoa, oke. Baca firman juga, oke. Jauh lebih baik bahkan ketika kita mempercayai apa yang kita baca dari kebenaran firman Tuhan itu. Bertindak. Yes. Nah, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tersebut. Sehingga kalau kita bicara bahwa kita percaya Kristus, maka firman Tuhan yang kita baca, kita akan lakukan.
tindakanmu dan tindakan saya adalah bukti dari iman percaya kita kepada Kristus. Itulah yang seharusnya terjadi dalam hidup ini. Nah, begitulah ketiga raja tersebut. Mau belajar mendengar pesan Tuhan, mempercayai Tuhan, dan bertindak sesuai dengan apa yang mereka percayai. Kita lanjut ya ke ayat yang ke-17. 2 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat ke-17 katakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. Namun lembah ini akan penuh dengan air. Sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Amin. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Dan ayat yang ke-20 katakan, keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan air. Ketiga raja ini datang kepada Elisa untuk minta agar Tuhan menurunkan air hujan. Tapi karena mereka mau datang mencari Tuhan dan mau taat pada firman Tuhan dengan menggali parit, Tuhan tidak hanya memberikan air, tapi janji Tuhan memberikan kemenangan atas Moab. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang sulit bagi kita adalah mempercayai Tuhan. Waktu kita menunjukkan iman percaya kita pada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kasih setianya dengan menggenapi janjinya kepada kita. Nah, hal ini juga yang saya maupun Kak Teti dan teman-teman yang lain yang melayani selama 23 tahun ini dapati. Karena saya ingat ya, waktu itu kita rindu lihat anak-anak muda datang kenal Tuhan. Kita buat camp supaya kita bisa jangkau lebih banyak anak muda. Kita pilih satu tempat namanya Kinasi. Dan kita doa puasa untuk camp tersebut. Kita minta pertolongan Tuhan untuk turun dan supaya benar-benar menjamah setiap anak-anak muda untuk mengambil keputusan mengikut Kristus. Dengan seluruh pelajar dan mahasiswa yang ada pada waktu itu. Peserta camp itu akhirnya dihadiri oleh anak-anak muda dari seluruh GKPB yang ada di Indonesia. Dan tentunya ini semua bukan hanya karena kerinduan kita belaka ataupun cuma kita sekedar berdoa belaka, tetapi ada banyak anak-anak dan panitia juga yang mengambil tindakan iman. Entah memberikan tenaga, kemudian ada doa dan juga dana. Kita mencari uang fundraising dan kemudian untuk bisa mewujudkan camp ini untuk bisa terlaksana dengan baik. Dan ini semua melatih kami bekerja sama, sehati, sepikir, dan kita melihat bahwa bagaimana Tuhan bekerja dan menjamah anak-anak muda tersebut. Akhirnya ada banyak anak-anak muda yang kenal Kristus, pulang ke kota mereka dengan berapi-api dan punya visi untuk membangun ibadah untuk anak-anak muda di kota-kota mereka. Tadi kamu sudah mendengar banyak kesaksian dan pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin ada dalam hatimu, kamu ingin mengenal dan mengalami kuasa Tuhan. Tapi mungkin ada kesulitan karena kamu sulit untuk mempercayai Tuhan karena pengalamanmu yang buruk. Hari ini, saya mau bilang sama kamu, apa yang kami sudah alami bersama-sama dengan Tuhan, itu juga pasti akan terjadi dengan kehidupanmu. Saya pengen berdoa untuk setiap kamu. Taruhkan tangan kananmu di dadamu dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku mau menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, aku mau mengenal-Mu. Aku mau mengalami Engkau. Ampuni dosaku yang menghalangi aku untuk mengenal Tuhan. Aku minta Tuhan, penuhi hidupku dengan kasih-Mu. Penuhi aku dengan kuasa-Mu Tuhan. Aku mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, pimpin langkahku. Tuntun kehidupanku Tuhan. Biar seluruh kehendak Allah itu saja yang terjadi sempurna dalam kehidupanku. Ini aku Tuhan, aku menyerahkan hidup dan masa depanku ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus aku berdoa. Untuk seluruh jemaat, terimalah berkat Tuhan. Bapa yang baik, biar berkat Allah melimpah dalam hidupmu. Diberkatilah engkau dalam pendidikanmu,
berkat Allah melimpah, mencukupkan setiap kebutuhanmu. Perlengkapi anak-anakmu Tuhan dengan segala sesuatu yang mereka perlukan, agar mereka sampai pada tujuan purpose Allah dalam kehidupan mereka. Bapa, biar iman anak-anakmu bangkit. Jadilah kuat dalam pengenalan akan Tuhan. Bawa setiap anak-anakmu mengalami kasih Bapa yang sempurna. Bapa yang dapat kami andalkan dalam segala perkara. Bapa yang bertanggung jawab untuk hidup dan masa depan kami. Penyertaan-Mu Tuhan yang membawa mereka masuk di dalam kemenangan-Mu dari sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Yesus, amin. Thank you untuk Kak Jeffrey dan Kak Teti yang udah membagikan kesaksian dan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Like ibadah ini, komen juga apa yang kalian dapetin, dan share ibadah ini ke teman-teman yang lain supaya firman Tuhan hari ini bisa memberkati teman-teman yang lain. Oke, stay safe, selalu semangat, dan pastiin untuk ketemu lagi bareng kita di ibadah image minggu depan. Bye-bye!